Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan kali ini Pak Andre akan menyampaikan materi apa? Nah, silakan bisa dilihat, yaitu materi teks eksposisi untuk kelas 10 kurikulum 2013 revisi. Nah, langsung saja di teks eksposisi ada di KDM apa? Ada di KD 3.3 dan 4.3 ya, yaitu mendeskripsikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi ya. Teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang didengar atau dibaca, dan yang terakhir mengembangkan isinya ya, berkaitan dengan permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan maupun tulis. Nah, maka di 3.3 kita akan mendeskripsikannya, memahami bagaimana sih strukturnya, bagaimana sih apa itu eksposisi. Yang terakhir di 4.3 kita akan berlatih penugasannya, berarti apa? Betul, kembali menulis sama seperti di laporan hasil observasi. Lanjut? Oke, kita lanjutkan dari pengertian nih. Ya, kalian bisa baca pengertian yang pertama, eksposisi diserap dari bahasa Inggris expose. Nah, kalau kita bisa expose, wah terekspos gitu kan. Bahkan ada apa tuh? Di entertainment gitu ya, expose gitu kan ya, di Indosiar. Padahal nonton tidak ya, hanya tahu saja gitu. Expose, memaparkan, menyingkap, membongkar, ya. Bahkan memamerkan. Nah, kalau kita fokus pada ada kata expo ya, sering ya, mau kemana nih expo? Apa expo? Pagelaran, pameran. Pameran dari apa? Biasanya komputer, biasanya buku. Nah, eksposisi dari kata itu, maka pengertiannya ya, pada awalnya itu adalah apa? Memaparkan, menjabarkan, memamerkan sesuatu hal dengan tujuan menjelaskan maksud agar tersingkap, agar semuanya tampak jelas. Nah, itu yaitu pengertian eksposisi di awal. Namun, nah ini nih ya, di kurikulum 2013 eksposisi itu agak sedikit berbeda. Nah, kita lihat dari strukturnya. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, yang terakhir penegasan ulang. Loh, coba ya, kita ingat-ingat lagi materi zaman dahulu ya, materi zaman dahulu ada namanya deskripsi, eksposisi, argumentasi. Sebenarnya ada dua lagi ya, tidak Pak Andre masukkan di sini. Ada narasi ya, kemudian ada persuasi. Namun di kurikulum ke-13 ini eksposisi itu ada sedikit perubahan. Nah, akan Pak Andre jelaskan supaya nanti kedepannya tidak lagi ada ya kebingungan atau mungkin hal-hal yang nanti terlalu banyak ditanyakan padahal insya Allah sudah cukup jelas. Nah, sebelumnya di materi yang sebelumnya, di materi laporan hasil observasi itu dekat dengan deskripsi, betul ya, deskripsi menggambarkan kondisi. Ya, di sana harus ada tempat, fakta, ya, data langsung asli. Nah, di laporan hasil observasi kemarin itu ketambahannya manfaatnya, sedangkan di deskripsi dulu belum ada manfaat gitu ya. Nah, ini ada sedikit perubahan. Nah, zaman dahulu, kita bicara eksposisi sekarang, ciri umumnya memaparkan ilmu pengetahuan berupa fakta-fakta dan sebagainya. Berarti ada opini? Tidak ada sebenarnya ya. Nah, kenapa? Karena dia ada di teks argumentasi. Nah, ciri-ciri umum bisa dilihat di situ, dibaca bahwa menjelaskan topik bahasan, di dalamnya ada fakta dan opini. Wow, kok berbeda Pak? Iya, ternyata emang perkembangan ilmu itu semakin lama semakin jauh. Ada teks-teks yang ternyata sama begitu, maka eksposisi dan argumentasi di kurikulum 2013 disatukan menjadi sebuah namanya apa? Teks eksposisi, di mana benar memaparkan, tapi dalam struktur yang sudah kalian lihat ada apa saja? Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, argumentasi inilah yang kemudian harusnya ada di teks argumentasi tapi nanti masuk di teks eksposisi, begitu ya. Nah, semoga dengan penjelasan singkat ini kalian bisa jelas dan bisa lebih memahami. Sudah tidak ada lagi eksposisi hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi di situ sudah ada argumentasi, di mana argumentasi akan ada video tersendiri dari Pak Andre ya, mengulas apa itu argumentasi dan bagaimana kita membuat argumentasi. Untuk saat ini fokus pada eksposisi dulu dan langsung ke contohnya. Yuk, kita lihat ya. Dimulai dari struktur yang pertama, tesis. Nah, ada warna yang berbeda, bisa dilihat. Nah ya, ada warna ungu dan merah. Ini akan Pak Andre jelaskan ya, karena kita langsung bedah
teks supaya nanti kedepannya kita lebih memahami, tidak lagi teoritis. Karena dalam video ini khususnya untuk SMK ya, kalau SMA mungkin melihat silakan, tapi untuk SMK ini fokus pada bagaimana kita bisa langsung membuat praktek, teori sedikit, praktek banyak, dan nanti ini nih materi ini akan digunakan di semua hal. Kayak mau menulis laporan, kayak tulis ilmiah dan sebagainya, ini eksposisi nih ya dasarnya. Bahkan nanti di kelas 11 ada namanya eksplanasi, ini juga ya eksposisi dasarnya, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Pak Andre akan fokus pada yang warna ungu dulu, kebersihan lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan. Kenapa warna ungu? Nanti akan Pak Andre jelaskan setelah ini ya, tapi sedikit mau saya sampaikan dulu, ini adalah kata kunci yang nanti akan ada hubungannya dengan struktur setelahnya. Nah, apa kata kunci apa ini? Betul, dia adalah topik pembahasan tentang kebersihan lingkungan sekolah, di mana bicara dengan lingkungan ya, dan nanti juga bicara tentang kebersihan. Bagaimana sih lingkungan itu, apa saja yang ada di lingkungan itu, dan bagaimana itu bersih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk ciri-ciri tesis, nah baru yang ada di merah tadi ya. Ada kata adalah, yaitu, merupakan, dia adalah kata kunci kalau paragraf tersebut bernama tesis. Nah, ada tambahan ya sebenarnya, tapi kita nanti akan lanjutkan di video berikutnya. Tesis itu juga ada nama lain ya, ada namanya pernyataan umum, ada namanya pendapat umum, gitu banyak ya. Tapi untuk saat ini Pak Andre akan menyampaikan hanya tesis gitu ya, bahasanya tesis. Nah, sama ya, pernyataan umum, pendapat umum. Ada kata adalah, itu kata kuncinya. Kemudian ada kata kunci lagi, yaitu apa? Beberapa cara. Nah, ini berarti dia masih umum nih. Beberapa, ada beberapa. Nah, baru nanti dijelaskan di paragraf sebelumnya. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami. Tesis itu mudahnya punya ciri-ciri tadi, dua hal. Dia umum, menjelaskan nanti dengan contohnya beberapa, dan kemudian berupa pengertian, adalah, merupakan, yaitu, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut, kita akan masuk ke struktur yang kedua, yaitu argumentasi. Ya. Kalau zaman dulu eksposisi selesai, ada kata pengertian, kemudian dikasih data, selesai. Tapi di eksposisi sekali lagi di revisi 2013 ini, di kurikulum 2013 ini sedikit berbeda, ada tambahan argumentasi. Apa itu argumentasi? Mudahnya adalah gabungan antara fakta dan opini. Pak, argumentasi bukannya opini, beda. Hati-hati. Nah, nanti untuk yang ini akan sangat panjang, kalau penjelasannya ada di sini, nanti ada video tersendiri apa itu sih argumentasi gitu ya. Nah, nanti juga akan ada hubungannya dengan materi debat. Nah, sayangnya kalau tidak salah di masa pandemi seperti ini, debat itu di KD itu ya, KD debat itu mungkin akan dihilangkan. Karena emang agak sulit ya kalau harus jarak jauh gitu, PJJ debat malah jadi debat asli gitu, capek ya. Oke, lanjut kita ke argumentasi. Ada warna hijau dan warna biru. Oke, yang warna hijau adalah opini ya, biasanya itu dapat ya. Nah, untuk opini ini ya pendapat pribadi, biasanya kan belum tentu dilakukan ya. Nah, yang sudah tentu dilakukan atau berupa data, nah sudah ada nih warna biru ya, di hari Jumat. Salah satu manfaat, berarti ada manfaat satu saja karena itu data ya. Nah, maka ya untuk warna hijau itu namanya opini, yang biru itu fakta. Nah, di argumentasi harus terdapat dua itu dalam teks eksposisi kurikulum 2013 revisi. Kenapa? Ya, kalau hanya berupa opini, dia hanya omong kosong bahasa kasarnya, atau hanya sekedar ya tanggapan saja. Tapi kalau semuanya fakta, dia hanya berupa informasi atau data, tidak boleh. Maka argumentasi berisi dua, fakta dan opini. Dan yang terakhir nih, ya, penegasan ulang. Ya. Struktur dalam penegasan ulang, coba. Nggak bisa lihat ya. Nah, penegasan ulang ini apa, Pak? Menegaskan kembali sebenarnya materi ya, struktur yang ada di mana tadi depan tesis. Nah, maka diingat-ingat tadi ya, kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa kembali dulu gitu ya. Lihat tesis itu bagaimana. Ada warna apa tadi? Betul, warna ungu. Nah, kebersihan lingkungan sekolah, lingkungan ya kan, kembali dijelaskan, harus kembali dijelaskan di penegasan ulang. Nah, kemudian apa sih yang menjadikan ini penegasan ulang? Nah, itu sudah Pandai tandai dengan warna orange ya, dengan warna jingga, kalau tidak salah jingga ya, bahasa kerennya jingga, menjadi. Nah, menjadi B akhirnya. Nah, penegasan ulang berarti akhirnya. Ini seperti simpulan sebenarnya, satu paragraf yang isinya simpulan bahwa kebersihan lingkungan menjadi ya, hal yang tidak bisa dipisahkan ya kan? Nah, apa faktor penting? Faktor penting berarti sudah jelas ya, kalau tadi beberapa faktor itu berarti masih tesis, tapi kalau sudah menjadi faktor penting berarti itu adalah simpulannya, berarti kebersihan faktor penting gitu ya, menjadi faktor penting.
Maka ini adalah konjungsi yang sangat familiar, atau oleh karena itu, akhirnya, nah itu adalah pasti ada di penegasan ulang. Kalau kalian munculkan maka, oleh karena itu, jadi di tesis berarti masih kurang tepat nih. Ya, maka silakan diingat-ingat dalam penegasan ulang. Salah satu yang paling menonjol sebenarnya adalah pada penggunaan kata kalimat maka, oleh karena itu, jadi, akhirnya, nah gitu ya. Nah, ada warna hijau tadi, warna ungu lingkungan, nah itu juga ya kembali menjelaskan di yang atas, yaitu topik yang sedang dibahas. Nah, maka itu ya penjelasan dari Pak Andre berkaitan dengan struktur yang langsung aplikatif nih ya. Ada contoh soalnya, contoh paragrafnya, Pak Andre kemudian berikan ciri-cirinya. Nah, semoga itu bisa dipahami. Dan ini terakhir ya, di slide terakhir ini sedikit ya dari Pak Andre ya. Ini berupa bagan, tidak menjadi salah satu yang pokok, artinya kalian tidak mesti seperti ini, tapi ini menjadi mempermudah bahwa berdasarkan materi yang tadi, Pak, ada deskripsi, ada eksposisi, ada argumentasi. Nah, di teks eksposisi tiga-tiganya muncul tapi punya persenan yang berbeda. Nah, yang pertama di tesis itu nanti ada deskripsi 20%, walaupun ada beberapa argumentasi. Ya, nah nanti bisa dilihat ya, kembali lagi kalian lupa, kalian bisa kembali lagi ya melihat di menit-menit sebelumnya ya, bisa dilihat bagaimana sih apa itu sih eksposisi, deskripsi dan argumentasi. Nah, berikutnya dalam struktur tesis dan argumentasi juga ada argumentasi ya, tadi 30%. Nah, persenan ini sebenarnya tidak mutlak, tapi untuk memudahkan saja bahwa inti dari teks eksposisi itu ada di eksposisi tetap ya, berkaitan dengan apa? Informasi-informasi yang ada. Namun bubuhkanlah argumentasi ya. Berarti ada opini, ada fakta, dan boleh menggunakan kalimat deskripsi. Artinya apa? Menjelaskan dulu, menggambarkan dulu apa sih yang ingin kita sampaikan. Ya, misalnya kebersihan adalah begini. Di kebersihan kelas itu berarti ada rumah lah kelas, kan ya, ruang kelas, ruang guru dan sebagainya. Di kebersihan sekolah, nah, itu kan deskripsi. Kemudian jelaskan kenapa sih harus bersih, datanya apa, faktanya apa, sampaikan, dan ditutup dengan penegasan ulang. Jadi kebersihan itu penting ya di sekolah. Kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berlatih materi teks eksposisi. Tadi sedikit tidak masalah, tapi nanti langsung praktek, dan harapannya ini akan digunakan terus untuk kalian dalam membuat karya tulis ilmiah. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Itu saja dari Pak Andre, kurang lebihnya tentu datang dari Pak Andre, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.